Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, di ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat daripada firman Tuhan ini. 2, 3, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Luar biasa. Nah, tema kita hari ini berbicara adalah suratan Kristus. Dan suratan Kristus itu kita semua. Kalau boleh saya katakan, Injil itu ada 5. Mungkin Anda kaget kan? Injil yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes, dan yang kelima adalah kita semuanya. Amin. Karena Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kamu itu suratan Kristus. Suratan Kristus yang ditulis dengan roh, bukan dengan tinta, bukan juga di loh batu, tetapi di dalam loh hati kita semuanya. Artinya kita dimeteraikan menjadi firman yang terbuka bagi semua orang. Ya. Kita telah ditetapkan menjadi suratan Kristus. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, gambar Allah bisa kita lihat ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, sehingga dia sama seperti manusia, hanya satu, tidak berbuat dosa. Dia yang luar biasa mengambil rupa sebagai seorang hamba, sehingga dia sama seperti manusia, yaitu namanya Yesus. Nah, Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, nanti baca dalam Kolose pasal 3. Lalu kemudian dikatakan kita ini juga adalah, yang pertama kita adalah gambar daripada Tuhan Yesus. Ya. Karena apa? Kita adalah suratan Kristus. Waktu para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, cobalah tunjukkan tuh Bapa itu kepada kami. Itu Filipus yang bertanya. Ya, lagi ngobrol-ngobrol biasa kan. Tuhan Yesus juga tidak terlalu serius seperti apa, kaku. Ada kalanya diskusi, ada kalanya juga humoris. Ya. Sama seperti kita habis khotbah ini, mungkin habis ibadah ini kita bisa bercanda satu sama lain. Tuhan kita nggak kaku seperti yang Tuhan yang lain. Tuhan kita ada masanya dia harus tegas dalam prinsip. Ada juga masanya di mana dia berikan kepada kita kesempatan untuk berkomunikasi. Nah, Filipus bertanya, Guru tunjukkan itu Bapa kepada kami. Nanti baca ya Filipus, Yohanes 14 ya.
karena panjang ayatnya. Lalu kemudian Yesus berkata, Filipus, sudah sekian lama kau bersama-sama dengan aku, 3,5 tahun. Masihkah kau bertanya, tunjukkan Bapa kepada kami? Dengar baik-baik, aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Dan juga siapa yang melihat kamu, dia telah melihat aku. Luar biasa ya. Tidak peduli status sosial kita, status pendidikan kita, kaya atau miskin. Kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Kristus berjadi dalam dirimu. Dan kamu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Walaupun mereka belum melihat Yesus secara pribadi, tapi ketika melihat kamu, mereka bisa melihat Yesus. Luar biasa. Amin. Ya, makanya oleh karena itu kita ini berhati-hati menjadi orang Kristen. Jangan hidup sembarangan. Ya. Saya percaya karena kita gambar Kristus yang tidak kelihatan, kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam diri kita. Saya percaya tidak ada lagi ke depan yang tukang maki-maki orang. Ada yang suka maki-maki orang nggak sih? Dalam hati ada. Ya kan? Aduh. Tidak ada lagi yang tukang fitnah. Kalau Anda lihat status kemarin saya di di WhatsApp, jangan meremehkan siapapun, karena siapapun bisa menjadi apa. Betul nggak? Karena kita nggak tahu hari esok kan. Ada seorang dosen yang luar biasa, dan seorang dosen ini yang mulai karirnya menjadi guru SD, guru sekolah minggu. Dan pada waktu itu saudara, seorang guru ini dia beliau begini, sebelum saya mengajar, saya akan berikan hormat terlebih dahulu. Dan seluruh siswa itu dia tunduk dengan beris rasa hormat. Karena dia bilang begini, saya tidak tahu kalau di antara siswa-siswa ini ada yang menjadi pemimpin besar. Dan Anda tahu siapa di antara mereka yang menjadi siswa pada waktu itu? Salah satunya adalah Martin Luther. Anda tahu Martin Luther? Siapa yang tahu Martin Luther? Gak ada yang tahu. Martin Luther adalah pendiri gereja Protestan yang berpusat di Jerman. Martin Luther inilah yang menyebarkan gereja Protestan seluruh dunia. Ya. Seperti di Sumatera Utara, yaitu Nomensen. Nah, sebelum Nomensen itu ada daging orang yang dimakan oleh Raja Tobing. Iya, disop dagingnya oleh Raja Tobing. Ada yang disantet giginya sampai giginya hilang. Ya, akhirnya dia pesan gigi ke kota Medan, lalu disantet lagi giginya. Oh, ternyata gigi palsu nggak bisa disantet. Akhirnya banyak orang Batak yang bertobat. Ada 7 juta suku Batak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Lalu berkembang sampai ke Ninias. Itulah berdiri gereja pertama yang namanya BNKP, Banua Nihakristo Protestan Nias. Itu namanya Martin Luther. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita wajib menghormati siapapun.
Jangan karena hari ini kamu punya pekerjaan tetap seperti gak menginjak tanah. Gak ada yang tahu hari esok. Karena ada lagunya kan, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Allah mengubah miskin yang menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tentu memang orang-orang ini orang yang rajin, orang yang bekerja keras, orang yang bekerja teguh. Ya. Jadi orang Kristen itu, saya percaya tidak ada lagi yang tukang maki-maki orang, tukang fitnah, tukang gosip, tukang berontak. Yang ada adalah orang Kristen itu orang yang setia dan taat sampai garis akhir mengikut Tuhan Yesus. Dan orang Kristen yang luar biasa itu, dimanapun dia berada, memuliakan Tuhan. Anda bekerja sebagai pegawai, nama Tuhan dipermuliakan gak di sana? Yang menjawab kita. Bagaimana caranya? Anda mampu bekerja lebih daripada standar perusahaan yang ditetapkan. Anda bisa mengerjakan lebih daripada target yang ditetapkan oleh perusahaan. Dan pada waktu itu juga banyak orang iri kepadamu, dan orang akan cari-cari kesalahan. Nah, sebagai orang Kristen yang punya Tuhan yang luar biasa, biarpun orang cari kesalahan yang tidak ditemukan, seperti Daniel, dia ditemukan kesalahannya tidak ditemukan meskipun orang mencari-carinya. Orang merancang cara apapun bagaimana menjatuhkannya, mereka tidak mampu. Oleh karena apa? Orang ini bekerja sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kalau selama ini kita bekerja di sebuah perusahaan belum memuliakan Tuhan, hari ini ayo koreksi diri kita. Amin. Ini orang Kristen, tapi tukang protes saja kerjaannya, tapi kerjanya nggak ada. Ya kan? Pergi ke kantor terlambat terus, alasannya maklum lah, macet di kamar mandi. Kan alasan kita di kota Jakarta kan gitu ya, terlambat ke kantor, ya Pak, macet, tidak terduga. Nah, ini belum memuliakan Tuhan. Hari ini mulai belajar. Oh ya, administrasinya ini kok berantakan, padahal pedomannya sudah dikasih tahu. Alasannya, maaf Pak, silang. Selalu kata maaf. Padahal sebetulnya kalau bicara administrasi itu pedomannya sama, dari dulu sampai sekarang hanya itu aja. Tapi kenapa berantakan? Karena apa? Satu, menunda waktu. Kedua, tidak mau tahu. Ketiga, meremehkan. Akhirnya apa? Kerjaannya berantakan. Tapi memang percaya sebagai Tuhan. Pokoknya bersama Yesus saya melakukan perkara yang ajaib. Tapi kerjaannya berantakan. Ini tidak memuliakan Tuhan. Belum masih mau menjadi suratan Kristus. Tapi hari ini sudah berubah. Kita semua di suratan Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi kita menjadi pegawai juga, kita bisa menjadi suratan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini ditetapkan sebagai duta Injil. Meskipun kamu beribadah di gereja duta Injil, tapi kalau kamu belum jadi duta Injil, nggak ada gunanya, sama aja. Ya.
Berbicara mengenai duta Injil artinya setiap kita wajib menjadi saksi Yesus di dalam bersikap, dalam tutur kata. Jadi menjadi saksi itu bukan berarti pokoknya firman Tuhan berkata begini. Nggak perlu. Dengan bersikap saja orang akan bertanya, itu siapa dia? Apa latar belakangnya? Oh, dia orang Kristen, pantas. Ditawarin korupsi, dia tidak tergoda. Ditawarin dunia malam, juga tidak tergoda. Meskipun itu menarik. Dan biasanya orang ini dibenci tapi rindu. Orang-orang yang baik itu saudara, orang-orang yang benar, dia dibenci tapi dirindukan. Kenapa? Kalau orang ini saya curhat sama dia, nyaman. Saya curhat sama dia, menjaga rahasia. Dia bukan menjadi ember. Nyaman. Bisa menjaga rahasia. Bisa menguatkan saya dikala saya lemah. Dan orang ini juga tidak mengkhianati saya dan tidak berusaha menjatuhkan saya supaya dia naik jabatan, tapi dia bekerja sebagaimana mestinya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang dibenci karena dia benar, tapi juga dirindukan. Ya, makanya ada lagu benci tapi rindu. Ya, sebetulnya judul itu salah, harusnya bahasanya itu munafik. Ya. Itu yang namanya duta Injil. Kita menjadi duta Injil sebagai alat Tuhan untuk menjadi saksi. Nah, yang ketiga, saudara, kita ditetapkan ini sebagai apa? Untuk menjaga kawanan domba Allah. Nah, kita semua ini yang sudah tahu firman ini, yang rajin beribadah. Apa bedanya kita, orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah? Harus ada perbedaannya. Perbedaannya adalah orang yang rajin beribadah, dia membuktikan ketuhanannya ketika dia berada dalam tekanan. Setiap kita punya tekanan masing-masing. Setiap kita punya masalah pergumulan. Karena Tuhan gak pernah menjanjikan jalan yang mudah kepada kita. Tapi ketika dalam pergumulan, Tuhan ada mendampingi kita. Ada lagu yang apa itu? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu beri kekuatan, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi ikut Tuhan itu bukan berarti semuanya aman. Ibrani berkata, Tuhan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Setuju gak? Pernah gak dihajar oleh bapakmu? Hampir setiap hari dulu. Ya ampun, kasihan banget ya. Orang tua yang baik, anaknya
wajib dihajar pada waktunya. Orang tua yang baik wajib menghajar anaknya pada waktunya. Gak enak ya? Ya tentu memang terjemahan ini tidak hanya bukan secara harfiah. Ya. Karena sekarang ada undang-undang perlindungan anak ya. Gak boleh sembarangan mukul anak. Betul nggak? Tapi artinya ketegasan itu wajib ada. Selalu saya ngomong sama Bu Lesti, yang mengatur keluarga, yang mengatur arah anak-anak itu bukan anak itu sendiri. Orang tua selagi masih di bawah pembinaan orang tua. Lalu kemudian Ibrani mengatakan bahkan Tuhan menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Ya. Jadi kalau hari-hari ini Anda mengalami pergumulan, puji Tuhan, dengan itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mampu berdiri atas kaki kita sendiri, maka tugas kita selanjutnya menjaga kawanan domba Allah. Itu dimulai dari keluarga kita. Ya. Dari keluarga kita. Anak-anak kita harus ajar kenal Tuhan. Harus. Siapa lagi? Kalau suaminya belum bertobat, ajar suamimu untuk kenal Tuhan. Tentu juga bukan untuk dikhotbah. Tapi cobalah bahasamu lebih lemah lembut, lebih bijaksana. Hindari perdebatan dalam keluarga. Karena laki-laki, saudara, egonya itu lebih tinggi dari perempuan. Betul nggak yang laki-laki? Yang merasa laki-laki, betul nggak? Betul tidak? Nggak ada laki-laki di sini. Hah? Egoisnya juga lebih tinggi dari perempuan. Maka dari itu, saudara, saya mau kasih tahu kamu wanita, bagaimana menghadapi laki-laki yang egois. Yang pertama, hindari perdebatan. Amin. Satu. Yang kedua, jangan curhat kalau orang lagi capek atau baru pulang. Betul nggak yang laki-laki, yang merasa laki-laki, betul nggak? Betul. Emang kamu laki-laki? Oh, mewakili suami ya. Karena itu biasanya, biarpun tadinya darah rendah, bisa loh tiba-tiba darah tinggi. Apalagi baru dimarahin di kantornya. Paham ya, yang kaum wanita? Saya pun juga begitu ke sang Lesti. Kalau saya lagi capek, nggak usah banyak ngomong dulu deh. Tunggu waktunya. Karena keluarga itu sama aja, masalah egoisme dalam keluarga itu pasti ada. Mau siapapun dia, mau dia pendeta, cuma kalau pendeta itu kan jaga wibawa. Ya kan? Sama semua. Hanya bedanya kebijaksanaannya dalam menghadapi masalah. Tunggu waktu yang tenang. Ya, kalau sudah tenang barulah berbicara. Maka semuanya aman. Ya. Yang selanjutnya, hindari kata-kata menghakimi atau memvonis.
Kemudian hindarilah, jangan banding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Itu loh, bapaknya si A, begini. Harusnya kamu begitu. Nanti dia ngomong, kalau gitu kawin aja sama dia. Paham? Tapi kalau kita sudah melakukan yang hal tadi, belum bertobat juga. Nah, kalau dia tidur tumpang tangan, dalam namanya segala kesombongan, keegoisan. Tapi jangan kena di kepalanya, nanti kebangun, nanti bahaya. Doain. Amin. Karena kalau didoakan, kalau lagi dia lagi duduk, kamu tumpang tangan atasnya, oh dia marah. Tunggu dia tidur. Tuhan, segala roh kemalasan, roh pelit, apalagi roh kemalasan, roh kebodohan, dalam nama Yesus saya cabut dari kepala hingga ke kaki. Pelan-pelan suaranya, jangan kencang-kencang. Nanti kalau dia bangun, kamu ditengking balik nanti. Itu cara. Jadi saya mau kasih tahu strategi sama ibu-ibu ini biar lebih cerdas. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi istri yang cerewet? Kadang-kadang memang kalau ngomong ini, kalau ibu-ibu susah merem. Gak ada remnya, gak ada titik komanya. Pengalaman. Saya kasih tahu, hindari. Kalau saya pribadi, kalau saya nggak cocok di Bu Lesti itu satu, saya nggak mau jawab dulu. Nah kalau saya nggak mau jawab, oh dia tahu berarti bapak itu nggak setuju. Kadang-kadang saya jawab, kalau saya nggak mengerti, saya bilang tanya yang bersangkutan karena saya tidak mengerti. Akhirnya aman. Itu cara menghadapinya. Nah ini namanya menjaga kawanan domba Allah dari keluarga kita dulu. Nah kalau kita sudah menang dari sini, baru kita bisa menasihatin orang lain. Kalau kamu jadi istri jangan saya nak kau jidatmu gitu loh sama suami. Gampang kan? Kamu jadi suami juga, jangan juga seenak gundulmu sama istri. Bisa kan? Kenapa? Karena dia sudah mulai membangun rumah tangganya jauh lebih baik. Jangan hanya pintar menasehati, tapi juga pintar mengoreksi diri. Kalau salah ya minta maaf. Kalau benar kamu jangan sombong. Nah, jadi kita ini pertama tadi kita suratan Kristus, yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah yang kedua, kita ini dimeteraikan dengan Roh Kudus. Caranya gimana? Waktu kita terima Yesus, mengambil keputusan untuk bertobat, sebagai tanda pertobatan itu, dia mengambil keputusan untuk masuk dalam baptisan. Karena baptisan itu lambang daripada kematian. Kemudian saudara kasih Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah orang yang penuh Roh Kudus itu, dia menjalani apa yang saya katakan tadi bukan karena beban, bukan karena juga dipaksa-paksa atau juga berpura-pura, tapi itu menjadi darah dagingnya, berubah dengan sendirinya, ya, melalui Roh Kudus. Yang kedua, dibentuk melalui proses. Proses bagaimana? Proses pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu melalui pendalaman Alkitab. Ya.
Oleh karena itu baca Alkitab. Waktu kita memperkatakan firman ini, maka Roh Kudus ada di sana. Maka Tuhan ada di sana. Sehingga ada tanda-tanda yang menyertai kita semuanya. Proses pengenalan Tuhan, proses pendalaman akan firman Tuhan. Maka dari itu dalam rumah jangan hanya banyak bicara mengenai ekonomi terus. Karena ekonomi itu sampai akhir hidup gak selesai. Tapi cobalah bicarakan dalam hidupmu, dalam keluargamu tentang firman Allah. Kalau kamu masih sendiri, masih single, mulailah firman Allah, baca dengan benar. Sekarang begitu banyak referensi buku renungan melalui media online. Belajar di sana. Ya, belajar. Dan yang terakhir adalah kita dibentuk melalui tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini sesuai kapasitas. Sebagai jemaat Tuhan, tanggung jawabnya apa? Ketekunan beribadah, ketekunan ya, untuk belajar firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya harus punya tanggung jawab mempersiapkan diri melayani setiap hari, setiap minggu, menyampaikan firman, mendoakan setiap hari. Kapan saya berdoa, saya doakan satu persatu. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab jemaat adalah kesetiaan beribadah, kesetiaan mendengarkan firman, dan kesetiaan untuk belajar melakukan firman dengan cara yang benar. Amin. Sampai